Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mutiara Dwi Rahma yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan yang pastinya dengan informasi-informasi terbaru terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Baik pemirsa, berita pertama di pertemuan ketiga pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi kali ini, kita akan membahas mengenai informasi dan interview dalam reportase. Sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yakni praktek membawakan sebuah berita yang pada kali ini dibawakan oleh kelompok 2. Berikut cuplikan selengkapnya. Lingkungan dan lalu lintas. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung terhubung dengan rekan kami, Yanti, yang saat ini berada di lokasi peristiwa. Silakan untuk saudari Yanti. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, cuplikan tadi sekiranya memberikan para mahasiswa serta mahasiswi gambaran bagaimana menjadi seorang news anchor atau newscaster yang baik dan benar, meskipun mendapat sedikit kritik serta saran oleh Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah teknik reportase dan investigasi. Beliau mengkritik bahwasanya kelompok 2 ini terlalu fokus pada teks dan memberikan saran agar pada kelompok selanjutnya tidak melakukan hal yang sama agar terlihat lebih profesional. Baik pemirsa, meningkat ke berita selanjutnya yakni membahas tentang materi yang disampaikan oleh Pak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah teknik reportase dan investigasi mengenai materi terkait informasi dan interview dalam reportase. Pemirsa, interview bisa diartikan juga sebagai wawancara, yakni proses pencarian data berupa pendapat atau pandangan atau pengamatan dari seorang narasumber yang nantinya akan menjadi bahan untuk penulisan karya jurnalistik. Wawancara merupakan salah satu jenis daripada teknik reportase yang melibatkan reporter, wartawan, interviewer, narasumber, dan juga kameramen. Pemirsa, sekiranya ada 3 hal yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah harus mempersiapkan diri. Maksudnya adalah kita harus mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Kita harus menentukan topik, juga mempelajari topik permasalahan yang akan diangkat. Yang kedua adalah harus mempersiapkan daftar pertanyaan, di mana pertanyaan yang dilontarkan harus mencakup format 5W1H. Yang ketiga adalah harus bersifat objektif dalam menyampaikan suatu berita. Maksudnya adalah kita sebagai reporter harus netral dan tidak memihak siapapun terkait objek berita yang akan diangkat. Dalam proses wawancara pun, kita harus menggunakan bahasa yang baik agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan di awal. Namun juga kita harus bersifat tegas serta konsisten dengan pertanyaan yang kita ajukan dengan tujuan menghindari jawaban narasumber yang bertele-tele. Dan apabila jawaban narasumber bertele-tele dan sedikit, kita harus bersifat sedikit mendesak dengan menanyakan apa maksud jawaban pendek tersebut. Baik pemirsa, wawancara memiliki kiranya 7 macam wawancara. Yang pertama adalah wawancara tertutup. Wawancara tertutup adalah wawancara yang biasanya melibatkan 1 orang pewawancara dan 1 orang narasumber di tempat yang tertutup serta tidak diketahui oleh khalayak ramai, meskipun hasil dari wawancara tersebut nantinya akan disebarluaskan di media.
Yang kedua adalah wawancara terbuka. Berbanding terbalik dengan wawancara tertutup, wawancara terbuka biasanya disaksikan oleh khalayak ramai. Yang ketiga adalah wawancara konferensi yang biasanya dilakukan pada forum-forum khusus seperti konferensi pers, sidang isbat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada wawancara kelompok, ada wawancara individu, ada wawancara terpimpin atau wawancara di mana ada satu orang memimpin wawancara tersebut, lalu ada wawancara bebas. Baik pemirsa, kembali membahas mengenai reportase. Berdasarkan tugasnya, reportase terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reporter lapangan, yaitu reporter yang bertugas mengumpulkan informasi atau berita terkait suatu topik atau permasalahan. Yang kedua adalah reporter televisi, yaitu reporter yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Pemirsa, untuk mencapai hasil reportase yang baik dan maksimal, ada beberapa teknik yang harus kita perhatikan sebagai seorang reporter. Yang pertama adalah mulailah dengan menyebutkan peristiwa dan tempat kejadian di mana kita meliput. Kita pun harus menyertai asal stasiun televisi kita karena tidak menutup kemungkinan hasil reportase kita akan disiarkan pada stasiun televisi lain. Yang kedua adalah kita harus memberikan ringkasan informasi-informasi terkini dengan pengembangan berita yang kita ketahui. Yang ketiga adalah kita harus mengambil latar belakang atau situasi terkini dari lokasi di mana kita melakukan reportase. Yang keempat adalah berita yang kita sampaikan harus berisi fakta tanpa disertai opini. Yang kelima adalah tutuplah berita dengan kalimat penutup serta menyebutkan dengan kameramen siapa ataupun dengan staf siapa kita meliput berita. Baik pemirsa, mungkin pemaparan mengenai teknik reportase tadi menutup perjumpaan kita pada pagi kali ini. Saya Mutiara Dwi Rahma beserta staf yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jadi penonton setia karena saya akan selalu hadir dengan informasi-informasi terkini terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi selama 1 semester ke depan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.